Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yafi ni'man kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Rahman Rahimin, Alhamdulillah bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afwana wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'anna. Alhamdulillah, ungkapan kata yang paling indah yang keluar dari mulut, yang keluar daripada tutur kata orang beriman adalah Alhamdulillah. Kalau kita menyebut Alhamdulillah, artinya kita ingat Allah. Kalau kita menyebut Alhamdulillah, artinya kita ingat nikmat Allah. Nikmat Allah perlu diingat, perlu disebut. Allah perlu disebut. Pemberi nikmat, Al-Mun'im. Kita ini menerima nikmat. Al-Mun'am alaih. Kita ini penerima nikmat. Nikmatnya yang diterima itu 24 jam. 24 jam kita menerima nikmat Allah. Karena kita di bawah pengelolaan, pengaturan, manajemen. Kita ini di bawah manajemen Allah. Alam ini Allah yang punya. Bumi langit Allah yang punya, Allah yang mengaturnya. Segala isinya juga. Itu yang kita puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Semakin tinggi keyakinan orang itu terhadap Allah, semakin besar nilai alhamdulillahnya. Jadi alhamdulillah itu tidak sama ya. Tidak sama antara satu dengan yang lain. Sesuai dengan keyakinannya, keimanannya, keilmuannya. Salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, hari ini hari apa? Hari ini hari Sabtu. Berarti sudah 24 ya. 24 Ramadan bagi kita. Ada yang 25 tak apalah ya. Jadi berarti tinggal hitungan hari lagi. Yang mau dibicarakan pagi ini sorotan tazkirah sebelum tarawih tadi malam di Masjid An-Nur, masjid kita ini, tentang istiqamah sesudah Ramadan. Artinya beribadah itu bukan Ramadan saja. Beribadah itu bulan Ramadan, bulan Syawal, Ramadan, Muharram, Safar, sampai Ramadan akan datang, sampailah tutup usia. Kita berniat kepada Allah ingin istiqamah. Itu yang disurah dalam tazkirah tadi malam. Istiqomah itu artinya tetap berbuat taat. Tadi malam narasumber mengatakan ada 4 kiat untuk istiqomah. Ada 4 kiat, 4 cara untuk istiqomah sesudah Ramadan. Nomor 1 dibilang meningkatkan iman. Karena yang merosot itu iman. Karena imannya lemah. Kenapa dia merosot? Lemah iman, lemah baterainya. Bulan Ramadan ini bulan mencas baterai. Charging. Sebulan dia mencas. Tiba-tiba Syawal kedua, hari kedua, lemah. Berarti perlu kita pikirkan sekarang. Jadi pendekatan pertama katanya meningkatkan iman. Nah, meningkatkan iman banyak caranya ya. Tadi malam tidak dibicarakan secara terperinci. Banyak caranya. Nomor 1 baca Quran. Nomor 1 baca Quran. Semampunya. Mampu dia baca dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah secara teratur. 2 halaman 1 hari. Atau 2 halaman siang, 2 halaman malam. Ataupun
Satu hari 10 halaman. Nah, ini mushaf ini jumlah halamannya 604 Pak. 604. Ini mushaf versi Madinah Munawwarah ya, 604. Kalau Bapak bisa baca 10 hari 10 maaf 10 halaman 10 halaman satu hari, berarti 60 hari khatam Quran. 60 hari 10 hari. Sebelum sholat 2 halaman. Saya sudah sholat 2 halaman. 2 kali 5 10. 10 kali 60 khatam Quran Pak. Itu targetnya sekarang ya. Katanya pendekatan nomor 1 untuk istiqamah sesudah Ramadan, menguatkan iman. Iman ini ada kuatnya, ada lemahnya, ada maju, ada mundur. Al-iman yazidu wa yanqus. Itu dalam bahasa Islamnya. Iman itu bisa bertambah, meningkat, bisa berkurang, merosot. Satu cara untuk menguatkan iman, berusaha membaca Quran. Berusaha melihat maknanya. Satu ayat satu hari, satu ayat satu hari, satu ayat satu hari. Kita kena baca terjemahannya, baca tafsirnya juga. Sebelum ini kita sudah pernah sebut, minimal di rumah kita ada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamuka rahimahullah. Ataupun tafsir-tafsir yang lain. Sekarang sudah banyak. Subhanallah. Dan kalau kita kurang ada masa untuk Al-Quran, sebetulnya ada Pak ya. Kalau tidak ada masa bersama Al-Quran, itu orang itu bermasalah tuh. 24 jam tidak ada 10 menit dengan Al-Quran, masalah. Berarti tidak ada Quran di hatinya. Andai kata tidak ada juga, Bapak perlu mendekati ahli ilmu. Saya ini tak bisa baca Quran. Kenapa? Kalau kita tidak bisa baca Quran secara teratur dari halaman 1, halaman 2 sampai halaman terakhir, sampai khatam, baca surah-surah tertentu. Baca surah-surah tertentu. Kalau dia fokus Yasin, baca Yasin. Kalau dia fokus suratul Mulk, baca suratul Mulk. Kalau dia fokus surah Al-Waqiah, itulah pilihannya. Zaman Nabi ada sahabat yang fokus Qul Huwallahu ahad. Qul Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibacanya. Nabi lihat. Nabi kasih dia jempol. Wajabat kata Rasulullah. Wajiblah. Wajiblah orang ini. Sahabat tidak paham apa maksud wajabat, wajiblah. Rasulullah menjelaskan wajib surga jadi miliknya. Wajib surga jadi miliknya dengan mencintai suratul Ikhlas. Subhanallah. Kita karena banyak belajar tentang kisah suratul Ikhlas. Subhanallah. Subhanallah. Saya ada kisah indah tentang suratul Ikhlas ini di Malaysia. Ada seorang sahabat, kami sedang berbincang, berkomunikasi waktu menjaga ujian di universitas, di ruang besar, di aula besar, memuat mungkin 2000 mahasiswa di situ sedang ujian. Jadi kami mengawas anak-anak ujian. Jadi ada seorang dosen, kalau Malaysia pensyarah, kalau sini dosen, lecturer, jumpa saya. Ustaz, ya, apa buku Ustaz baru terbit? Kebetulan buku ini baru terbit, Kesan Dosa Dalam Hidup.
Kalau tidak mau baca Quran Pak ya, dosa masih bertimbun tuh. Buku saya baru terbit, Kesan Dosa Dalam Hidup. Ini yang bertanya ini dosen bidang ekonomi, perbankan. Sambil mengawas anak-anak ujian, sempat ngomong sedikit-sedikit lah. Apa buku saya baru terbit? Kesan Dosa Dalam Hidup. Kebetulan ya. Ini terbitan Kuala Lumpur, cetakan pertama 2009. Kalau tengok di internet ada tuh ya. Lagi-lagi tengoknya Kesan Dosa Dalam Hidup. Lalu dia tidak paham judul dosa ini. Judul buku ini. Dia tidak paham. Apa maksudnya Ustaz? Saya tanya ke dia. Inci duduk ke mana? Anda tinggal di mana? Oh, saya duduk ke Lumpur. Saya duduk di Kuala Lumpur. Orang sana bilang ke Lumpur. Saya tinggal di Kuala Lumpur. Dari kantornya ke kampus, minimal kalau jalan lancar setengah jam. Kalau naik kereta, naik Honda memang setengah jam lah, paling cepat. 40 menit gitulah. Kalau macet, tengok kondisi kadang-kadang sejam, kadang-kadang lebih. Jadi saya tanya, Inci naik apa? Naik Honda. Orang sana bilang moto. Saya ini naik moto. Berapa lama di jalan? 30 menit. Apa Encik baca di jalan? Pergi kerja baca apa? Pulang kerja baca apa? Enggak ada apa-apa, kosong. Nah, itulah kesan dosa Encik. Pergi kerja setengah jam, pulang setengah jam, sejam, sehari di jalan, kosong. Tandanya kesan dosa. Kalau Encik bisa meminimal dosa atau menghanyutkannya, menghapusnya, Encik akan membaca. Wah, takut dia. 6 hari, seminggu ke kantor, pulang kantor kosong. Jadi apa solusinya lagi? Ya, jadi solusi dia. Apa caranya? Nah, orang yang ingin baik dia suka memikirkan masalahnya dan mencari solusi. Oh, senang sekali Inci nanti sore pulang kerja baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dari kantor ke rumah. Besok laporkan apa hasilnya. Waktu itu Ramadan. Ini bulan Ramadan. Kami di sana Ramadan kerja Pak ya. Di Brunei kerja, di Singapura kerja, di Malaysia kerja bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Diamalkannya pulang kerja sore, baca surat Ikhlas, tidak berhenti sampai ke rumah. Mungkin setengah jam, mungkin setengah jam lebih. Besok mesti juga pergi kerja. Hari berikutnya dia melapor macam mana Cik? Subhanallah Ustaz. Indahnya surat Ikhlas ini. Saya kemarin pulang kerja membaca surat Ikhlas dari kantor sampai ke rumah. Ternyata hasilnya luar biasa. Pertama, saya tidak capek. Kedua, saya tidak haus. Tidak lapar. Tidak ngantuk. Tidak stres. Macam mana? Enak. Bahagia. Happy. Senang. Kalau sebelumnya, hari-hari sebelumnya yang tidak ada baca apa-apa di jalan, tidak ada wirid, tidak ada surat Ikhlas, sampai rumah terus rebah, tak bermaya, tak berupaya. Supaya coba Bapak amalkan. Minimal surat Ikhlas. Banyakkan surat. Pergi ke masjid surat Ikhlas, pulang masjid surat Ikhlas, duduk surat Ikhlas. Surat Ikhlas jumlah hurufnya 47. Membaca Quran ini dikira per huruf, dikira per ayat, dikira per surah. Dikira, kalau saudara dikira per 3 kali, dikira per 10 kali. Ini uniknya surat Ikhlas. Hurufnya 47, satu huruf 10.
Berarti sekali baca 400. Ini Nabi yang bilang ya. Nabi mengajak kita berpikir secara bisnis, secara ekonomis, secara komersil. Agama ini komersil, tijarah. Untungnya pahala, ruginya dosa. Agama ini tijarah. Kalau Bapak buka Quran, halaman kedua sesudah alif lam mim sudah ada tijarah di sana. Nah, ayat 16, baris di bawah sekali, fama rabihat tijaratuhum. Orang itu tidak pernah untung tijarahnya. Bisnisnya merugi. Ramadan rugi, sawar rugi. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka tidak pernah untung bisnisnya. Hari ini rugi, besok rugi, minggu ini, bulan ini. Tidak pernah untung. Karena dia tidak mikirkan yang hidup ini bisnis. Hidup ini bisnis. Balasannya jannah. Orang yang masuk jannah itu orang yang berpikir secara bisnis. Kita dikasih 24 jam sehari semalam. Bapak dikasih berapa tahun? Nah, ini bapak yang depan kita ini, dia tinggal di Batam katanya. Sudah lebih 70 umurnya. Datang ke masjid. Berjalan. Mungkin di antara kita di sini termasuk yang agak jauh rumahnya. Berjalan dia pulang, berjalan. Subhanallah. Datang dari Batam ke sini, dicarinya masjid. Orang sini tidak mencari masjid. Nanti kita pergi berraya. Jam hari berraya, carilah masjid. Dalam perjalanan pergi berraya, ada masjid singgah. Kalau kita mau pergi contohnya ke Semangambat. Mana Bapak Semangambat tuh? Mana? Memulak. Mau pergi ke Semangambat. Pikir mau ini tengah hari saya mau sholat zuhur di Gunung Tua. Saya mau sholat zuhur di Mumpang. Saya mau sholat zuhur di Uraba. Mesti di planning. Mesti di planning, mesti direncanakan. Kalau berpikir secara bisnis, komersil. Tapi kalau tidak berpikir komersil, kebetulan dapat masjid, sholat, tak dapat apa? Tak rugi dia. Tak rugi dia tak sholat berjamaah. Kadang-kadang time sholat berjamaah masih makan minum di rumah. Namanya hari raya. Itu syaitannya hari raya, Pak. Satu rumah itu di-like iblis. Oh bagus Bapak ini ibu ini. Benar dia berpuasa bulan Ramadan waktu azan dia masih makan minum di rumah. Untung aku ini kata iblis. Na'udzubillah. Jadi dalam perjalanan dibanyakkan membaca. Nanti kalau masuk masjid peganglah Quran. Baca satu halaman, dua halaman. Subhanallah. Nah, jadi kita baru bicara satu faktor Pak ya. Untuk menguatkan iman, Quran. Kalau Quran tak dibaca, imannya tak akan meningkat. Tidak akan meningkat. Tengok ayat dalam surat Al-Anfal. Menjamin bahwa Quran ini akan menambah kuatnya, menambah meningkatnya iman. Surah Al-Anfal. Di awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa? Ayat 2. Surah Al-Anfal halaman 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu bila disebut nama Allah takut ya, risau dah. Tapi takut yang positif ya.
Sebut nama Allah. Didengar kalam Allah. Didengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemetar dia, ya Allah. Aku sudah ada di rumahmu, ya Allah. Belum kau panggil, aku sudah sampai di rumahmu, ya Allah. Alun diimbau Allah datang, alun disuruh Allah baik. Kata orang, Padang, Sumatera Barat. Alun diimbau Allah datang, belum diimbau sudah datang. Alun disuruh Allah baik. Tahu dia tugasnya. Sebelum azan berkumandang, kalau bisa, alun diimbau Allah datang. Tapi kalau tidak bisa, pas diimbau dia datang. Nah, didengarnya azan, oh ya Allah, saya sudah on the way ya Allah. Saya sudah dalam perjalanan menuju rumahmu ya Allah. I am on the way. Saya sedang dalam perjalanan. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, takut ya. Ada kontak. Ada sentuhan. Ada sentuhan. Allahu Akbar. Ada sentuhannya. Itu tanda orang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan ayat kalau Allah dibacakan didengarnya sebelum azan dah mengaji di sini kan indah. 10 menit, 20 menit sebelum azan dah mengaji dah. Untung. Artinya pas mengaji itu, unduklah cepat-cepatlah datang. Wa iza tuliyat alaihim ayatu, bila dibacakan ayat kalamullah, zadatum imana. Bertambah, tercharging, tercas iman ini kalamullah. Ada cerita seorang hamba Allah dulu ya. Dia pergi haji. Dia tidak paham Quran ini. Sampai di Mekah menangis dia. Ya Allah. Aku ini ya Allah. Apalah jadinya aku ini ya Allah. Teruk lah aku ini ya Allah. Dahsyat lah aku ini. Teruk itu bahasa Malaysia ya. Tahu teruk Pak ya? Tahu? Naporan. Bahasa Mandarin. Bahasa Malaysia teruk. Teruk lah aku ini. Aku baca Quran aku tak faham ya Allah. Kasihan aku ini ya Allah. Ya Allah, kasihlah aku anak yang saleh yang paham Al-Quran. Yang macam aku ini. Nah, kalau masih ada anaknya. Kalau tidak cucu, tidak cicit. Ya Allah, aku tidak paham Quran ya Allah. Kasihlah aku cucu cicit yang paham Al-Quran. Pulang dari Mekah, anak pertama balik lagi. Persis seperti yang didoakannya. Paham Al-Quran, paham agama. Belajar, ngetop. Oh, kamu inilah yang kudoakan dulu dekat Ka'bah itu, kata ayahnya. Mesti berdoa seperti itu. Tidak dapat anak cucu, tidak dapat cucu cicit. Mesti didoakan. Ya Allah, aku ini mencari dunia saja ya Allah. Quran tidak ada di hatiku. Apalah jadinya aku ini. Naporan mau dengan teruklah aku ini. Subhanallah. Dapat dia. Persis seperti yang didoakannya. Paham Quran, paham hadis, paham bahasa Arab. Ada S1, S2, ada S3. Bidang keagamaan. Subhanallah. Jadi ayat 2 ini mengatakan mencajing iman, mencas iman. Pertama, zikrullah. Kedua, Al-Quran. Ayat 2 surah Al-Anfal. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Bisa kita lanjutkan. Dia ada 4. Tadi malam dibilang 4 kiat. 4 cara nak istiqamah sesudah Ramadan. Pertama, iman mesti bertahan dan meningkat. Bertahan meningkat. Iman ini sama ada tidak bergerak. Tidak bergerak. Tidak ada kemajuan. Tidak ada progres. Ayat lalu batu so. Ramadan habis. Tidak ada perubahan. Berarti tidak meningkat. Ayat lalu batu so. Rugilah ya. Sebulan kita berlatih, berdahaga, bertarawih, bertazkirah, berwitir. Ayat lalu batu so. Tidak ada perubahan. Tidak ada penggerak. Maunya kita minta kepada Allah peningkatan iman ya. Ada doa pendek agar kita selalu mengingat Allahumma zidna wa la tanqusna. Imannya. Allahumma zidna wa la tanqusna. Aku ingin meningkat ya Allah. Jangan mundur.
Coba dibaca Pak ya. Allahumma zidna wala tangkusna. Allahumma zidna wala tangkusna. Allahumma zidna wala tangkusna. Allahumma, ayo baca sama-sama 10 kali. Allahumma zidna wala tangkusna. 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 Amin rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni hukum fillah wa astaudikumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.